Ya, kembali lagi bersama saya Delmanto untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, dan seperti biasanya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, terlebih penting yaitu kita harus mempersiapkan hati dulu. Ya, kita harus mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memakai logika kita untuk menimbang-nimbang isi firman Tuhan itu, sehingga kita nanti mau menerimanya dengan baik dan mau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting itu adalah mengaplikasikan, ya, bukan hanya mendengarkan, tetapi mendengarkan dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar hidup kudus di dalam Tuhan, ya. Dan sebagai bahan kita, saya mau mengajak teman-teman belajar dari kitab Tesalonika, ya. Sebagai bahan kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, ya. Ini lumayan panjang sedikit, ya, 12 ayat, dan saya mau membacakannya dan teman-teman boleh memperhatikannya, dan kalau ada Alkitab, ya, teman-teman juga boleh membacanya di situ. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, kitab Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, dan Rasul Paulus menulis kitab ini pada tahun 51 Masehi, ya. Dia menulis kitab dalam tahun 51 Masehi, ya, kurang lebih, ya. Dan tujuan Paulus ini ada beberapa hal untuk menulis surat ini, dan salah satunya yaitu Paulus ingin mengajarkan tentang hidup kudus kepada orang-orang Tesalonika pada saat itu. Dan memang ternyata kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, ternyata hal ini pernah juga diajarkan oleh Paulus sebelumnya. Tapi dalam kitab ini Paulus lebih menekankan tentang kehidupan kudus itu kepada jemaat Tesalonika. Jadi tema renungan kita pada saat ini yaitu
hidup kudus, ya, hidup kudus. Jadi saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, apa itu hidup kudus, ya? Apa itu hidup kudus, ya? Hidup kudus itu adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah, ya. Tadi barusan kita baca dari 1 Tesalonika pasal 4, ya, dan ada poin di ayat 1b itu mengatakan bahwa hidup kudus itu adalah sesuatu hal yang berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam kudus, yang terkasih dalam Tuhan maksudnya, untuk mengasihi Tuhan kita harus menjauhi dosa, ya. Untuk hidup kudus orang Kristen harus terpisah dari dosa, dan kalau boleh berusaha untuk jauh dari kesalahan dosa. Jadi saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus kudus? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan kita ini bukan milik kita lagi, melainkan kita adalah milik Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengajarkan bahwa setelah kita diselamatkan, ternyata Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Ya, jadi kata lainnya itu adalah kita ini, ya, tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan, rumah Tuhan. Jadi sebagai rumah Tuhan, baik Tuhan, maka kita harus menjaga tubuh kita ini, menjaga kekudusannya. Ya. Dan kata Paulus tadi, untuk menjaga kekudusan ini, ya, cara untuk menjaga kekudusan itu yaitu kita harus menjauhi percabulan, ya, menjauhi percabulan. Dan itu tertera tadi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga, ya. Kita harus menjauhi percabulan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara untuk menjauhi percabulan ini bagaimana? Dan Paulus pernah memberikan solusi bagi kita, bahkan kepada jemaat Korintus, bahwa untuk menjauhi percabulan itu kita harus menikah. Lebih baik menikah dibandingkan melakukan hubungan intim kepada orang yang belum mengenal Tuhan, atau berhubungan intim dengan dengan seorang yang belum punya hubungan apa-apa kepada kita. Jadi lebih baik menikah dibandingkan berzina, melakukan percabulan. Jadi saat kita punya niat untuk berhubungan intim, maka kita harus menikah. Tidak boleh sembarangan melakukan hubungan intim. Kita harus menikah, sebaiknya menikah. Kalau melakukan hubungan intim di luar pernikahan, maka itu dikatakan sebagai perzinahan. Untuk itulah Paulus mengatakan lebih baik kita menikah. Nah, di dalam pernikahan tersendiri ada juga aturan-aturannya, yaitu kita harus menikah dengan orang yang seiman dengan kita, ya. Kata Paulus dalam Korintus, ya, kita harus setara, seimbang, ya, seimbang di dalam iman, ya. Kita harus mencari pasangan yang punya iman dengan kita, yang sama iman dengan kita, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Jadi selain itu juga dalam pernikahan kita juga mencari pasangan yang beda jenis dengan kita, ya. Dan sekarang ini sedang viral tentang LGBT, ya, perempuan menikah dengan perempuan terkadang, dan laki-laki juga menikah dengan laki-laki. Ini sesuatu hal yang bertentangan dari firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab ternyata permasalahan ini sudah ada sejak dulu. Di zaman Sodom dan Gomora sudah ada. Dan di dalam Roma juga, ya, dalam Roma pasal 1 ayat 27 kata Tuhan itu adalah orang-orang yang durhaka, ya, orang-orang yang durhaka yang mengambil pasangan yang sesama jenis, ya, nikah dengan melakukan hubungan intim dengan sesama jenis laki-laki, berhubungan dengan laki-laki, perempuan berhubungan dengan perempuan. Itu sangat jijik di hadapan Tuhan, dan itu mengotori kekudusan kita. Jadi sebagai orang percaya kita harus menikah dengan yang seiman dengan Tuhan, menikah, ya, sesuai dengan cara Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain itu
kita juga harus mengasihi saudara kita. Bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup kudus, orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan Yesus. Tadi kata Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 6 dan sampai selanjutnya, kita harus bisa mengasihi saudara kita. Saat saudara kita kesusahan, membutuhkan pertolongan dari kita, maka kita wajib, ya sekali lagi wajib, kita wajib untuk menolong saudara seiman kita itu. Dan saat kita menolong dia, jangan sampai kita punya niat untuk mengambil imbalan atau punya tujuan pribadi. Ya, kita mau menolong dia karena pengen upah, menginginkan upah dari dia. Tidak, itu tidak baik di hadapan Tuhan. Orang kudus, orang percaya tidak boleh melakukan hal demikian. Paulus sudah mengingatkan kita dari perikop yang barusan kita baca tadi. Saudara-saudara dalam Tuhan, sebagai orang kudus kita harus menolong saudara kita, mengasihi saudara kita, ya. Dan itu adalah suatu bukti bahwa kita adalah orang beriman, dan orang lain yang mungkin beda iman dengan kita, saat mereka melihat itu, saat kita menolong seorang yang sudah kesusahan, mereka lihat dan mereka bisa berpikir, ya, oh, orang Kristen seperti begini ya. Orang Kristen itu baik sebenarnya. Mereka bisa lihat semuanya itu dari perbuatan kita, dari mengasihi saudara kita. Namun saudara-saudara dalam Tuhan, ternyata ada juga beberapa orang Kristen dan bahkan jemaat Tesalonika yang tidak menghiraukan sesamanya. Makanya Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa harus peka, ya, harus menolong dan tidak boleh mengambil imbalan saat menolong saudara seiman. Bukan hanya saudara seiman saja yang perlu kita tolong, tetapi semua manusia semua manusia yang ada di lingkungan kita. Begitu. Dan paling penting adalah orang yang seiman dengan kita. Jadi yang paling utama itu adalah orang yang seiman dengan kita. Jadi saat ada seorang yang memiliki iman yang sama dengan kita, maka paling utama dia yang perlu ditolong dibandingkan orang-orang yang beda dengan iman kita. Bukan berarti orang yang beda iman dengan kita tidak ditolong. Ditolong juga, tetapi yang paling utama ditolong adalah yang seiman dengan kita. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, adapun juga ciri-ciri hidup kudus yang dikasih Paulus di dalam perikop ini, yaitu rajin. Ya, orang Kristen itu harus rajin. Orang yang sudah berada dalam Tuhan itu harus rajin. Misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 tadi. Ya, saya coba baca lagi, ya, katanya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, ya. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, ya, bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi Paulus pernah pesankan kepada mereka, pada jemaat Tesalonika, bahwa harus rajin, ya, tidak boleh mengharapkan orang lain. Butuh uang, cari kerja. Bahkan Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja, orang yang tidak rajin, tidak boleh makan. Jadi orang Kristen itu wajib bekerja, ya, tidak boleh meminta-minta, itu tidak baik. Orang Kristen itu harus kreatif, cerdas dalam mencukupi kebutuhan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik. Misalnya agar orang Kristen tidak mencuri, tidak menipu, tidak korupsi. Untuk itu harus bekerja dengan tangan sendiri. Saudara Islam Tuhan, orang Kristen harus hidup dengan hasil keringatnya sendiri. Paulus pun juga pernah bekerja kok. Di masa pelayanannya dia bekerja sebagai tukang tenda. Jadi saat ada acara atau sesuatu hal yang membutuhkan tenda, maka Paulus bekerja di situ, dia membangun tenda. Nah, selain Kristen dituntut untuk rajin, maka orang Kristen juga dituntut untuk sopan. Ya, tadi di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 12, dari di ayat terakhir katanya, sehingga kamu sebagai orang-orang yang sopan, ya, orang yang sopan
di mata orang luar, ya. Berarti bukan di mata orang yang sesama dengan iman kita, tetapi di mata orang luar yang beda dengan iman dengan kita, ya. Dan tidak bergantung pada mereka. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita dituntut untuk sopan, dan sekali lagi supaya orang luar itu melihat kita, dan kita tidak boleh bergantung pada mereka. Dan justru dalam Alkitab, misalnya dalam Timotius juga, waktu Paulus menulis surat Timotius, di situ dipesankan bahwa kita itu harus menjadi teladan. Ya, teladan bagaimana? Dalam kesopanan kita, dalam perilaku kita, banyak hal. Sehingga orang-orang yang melihat kita itu yakin bahwa, dan bukan hanya yakin, mau mengikut dan benar-benar meyakini bahwa Tuhan Yesus itu, iman orang Kristen itu adalah benar. Orang Kristen itu mempelajari sesuatu hal yang sangat-sangat baik. Dan mereka akan tertarik dengan iman kita melalui dari perbuatan kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus belajar hidup kudus, ya, di hadapan Tuhan. Karena kita sepatutnya hidup kudus, karena Tuhan sendiri adalah kudus. Jadi pengikutnya pun harus wajib hidup kudus. Memang manusia seorang pun tidak ada yang benar, tapi untuk hidup kudus, yaitu kita harus berada dalam Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang namanya hidup kudus. Ya. Jadi sampai di sini saja renungan kita pada saat ini, dan saya harap bisa bermanfaat firman Tuhan yang saya paparkan pada saat ini. Saya ucapkan Maranatha.